Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fauzia Amini. Saya dari kelas A22 dan saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya adalah seorang guru dari salah satu pondok pesantren di Provinsi Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul sebagai berikut, yaitu pengertian akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak dan tasawuf yaitu dibagi dalam dua bagian, secara etimologi atau bahasa dan juga secara terminologi atau istilah. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khulukun yang berarti budi pekerti atau tingkah laku atau tabiat. Nah, secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan tiga unsur sebagai berikut. Yang pertama ada kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualisasinya. Yang kedua ada efektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konteks. Definisi akhlak. Definisi akhlak menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau menuturkan, akhlak adalah sifat yang bertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibrahim Anis. Beliau memaparkan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, dari Abdul Karim Zaidan. Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memiliki, melakukan atau meninggalkannya. Yang terakhir dari Ahmad Amin, akhlak sebagai suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya. Oke, dari keempat definisi yang dikutip di atas, bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlakukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Teori tentang pengertian tasawuf. Para ahli berpendapat secara etimologi pengertian tasawuf terdiri atas beberapa macam pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dalam ahlu sufut yang artinya sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata safa. Kata safa ini memiliki fiil madi majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf yang nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang beriman atau suci. Maksudnya orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata safa yang artinya salat. Karena orang-orang yang kuat serta suci, batasannya biasanya salat memiliki saf atau barisan yang dimukakan dalam berjamaah. Yang keempat, tasawuf dinisbahkan dengan kata istilah bahasa Grek atau Yunani yaitu saufi. Istilah ini disampaikan maknanya dengan kata hikmah yang berarti kebijakan. Yang kelima, istilah tasawuf ada yang mengatakan berasal dari kata sufana, yakni nama kayu yang tertanam tumbuh di padang pasir. Yang keenam, tasawuf berasal dari kata saf yang berarti bulu atau bulu domba atau wol.
Kesimpulan ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang, memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, sehingga mengingatkan antara manusia serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan perintah Rasulullah Subhanahu. Asal usul lahirnya tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu aspek Islam sebagai terwujudnya dari ihsan yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung secara hamba dengan Tuhannya. Munculnya istilah tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad ke-3 Hijriah oleh Hashim Al-Kafi, yaitu abad ke tahun 250 Hijriah. Tujuan tasawuf adalah untuk memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga didasarkan beberapa bahwa seseorang berada dari hadirat Tuhan. Dan inisiatif dari Sufisme adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan cara mengasingkan diri dan berkomplementasi. Latar belakang lahirnya tasawuf. Ada beberapa pandangan mengenai latar belakang lahirnya tasawuf dalam Islam. Orang Muslim menyebut tasawuf dan ada juga yang menamai Sufisme. Pandangan-pandangan itu diantara lain mengatakan bahwa tasawuf Islam berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, ada ajaran Kristen atau Nasrani. Di dalam ajaran Kristen ada paham yang menjauhi dunia atau hidup, mengasingkan diri dalam biara. Adapun ringkasan ajaran tasawuf yang dikaitkan berasal dari agama Kristen itu adalah yang pertama sikap fakir, yang kedua sikap tawakal, tiga fungsi syekh atau guru sebagai pendeta yang mempunyai wewenang untuk menghapus dosa, yang keempat selebrasi, yaitu menahan diri untuk tidak kawin atau menikah. Teori filsafat mistik Hippocrates mengatakan bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Badan jasmani merupakan pelajaran bagi roh, kesenangan roh yang sebenarnya berada di awal samawi. Ajaran Pitagoras untuk meninggalkan dunia dan pergi berkontemplasi, inilah menurut pendapat sebagian orang yang mempengaruhi timbulnya zuhud dan tasawuf dalam Islam. Unsur India. Beberapa orientasi Muhammad Harten dan R. Hartem berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari India. Mereka cenderung merujuk pada sebagian ajaran tasawuf dan berbentuk-bentuk tertentu, dari latihan-latihan rohani kepada praktek-praktek yang serupa dalam mistisisme orang-orang India. Dari tasawuf India terdapat beberapa definisi yang mengemukakan beberapa sumber, diantaranya yang pertama, kebudayaan generasi Perta. Sufi bukan berasal dari Arab seperti Ibrahim ibnu Adam, Abu Yazim al-Bustami, dan Yahya ibnu Mu'az al-Razi. Yang kedua, kemunculan dan penyebaran tasawuf untuk pertama kalinya adalah di Khurasan ya. Yang ketiga, pada masa sebelum Islam, Turkistan merupakan pusat pertama beberapa agama dan kebudayaan timur dan barat. Ketika para penduduk kawasan itu memeluk agama Islam, mereka mewarisinya dengan corak mistisisme lama. Yang keempat, kaum muslim sendiri mengakui adanya pengaruh India tersebut. Yang kelima, eksistensialisme Islam pertama adalah bercorak India, baik dalam kecenderungannya maupun metode-metodenya. Keluasan batin, pakaian, tasbih merupakan gagasan dan praktek yang berasal dari India.
Yang D, unsur Persia dalam hukum Hamka. Dalam perkembangan tasawuf, Persia itu memberikan jasa yang utama. Boleh kita katakan bahwasannya air tirta tasawuf belum ada pemuaskan dalam jiwa kala kita belum menyelami lubuk tasawuf dan Persia. Dan dari sanalah muncul beberapa tokoh-tokoh besar sufi yang berpengaruh sangat-sangat besar di samping filosof, dan dari kebanyakan mereka dapat menguasai dua bahasa, diantaranya bahasa Arab dan bahasa Persia tersebut. Lanjut kita ke rangkuman. Dari rangkuman pembelajaran materi kita mengenai alaq dan tasawuf, ini dibagi dalam 4 elemen ya. Yang pertama, alaq adalah keajaiban jiwa yang tetap pada diri manusia, yang daripadanya timbullah perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak perlu berpikir dahulu. Yang B, unsur-unsur kata tasawuf, yaitu dari saf, sufah, safa atau saufana, telosofia, suf. Yang ketiga, definisi tasawuf merupakan upaya pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai latihan-latihan riyadhah baik secara fisik maupun mental, dengan melakukan berbagai ibadah sehingga aspek uluhiyah dan ruhaniyah mengulungi aspek duniawiyah dan jasmaniyah. Yang keempat, asal usul ajaran tasawuf. Tasawuf berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Hal ini diberlakukan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 186 dan Quran surah Qaf ayat 16, serta diperkuat oleh pendapat Nicholas setelah mengadakan penelitian lebih mendalam. Berbalik teori yang pada mulanya berpendapat bahwa tasawuf Islam tidak murni dari Islam, tetapi banyak pengalaman dan para sufi agama lain kemungkinan beberapa berpendapat bahwa kehidupan kerohanian sufi mempunyai sumber yang kaya dari Islam itu sendiri. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.